Perkenalkan, nama saya Rita Elviani, NIM 2310 430049 dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai argumen tentang adanya Tuhan berdasarkan kajian ontologis. Argumen berdasarkan kajian ontologis adalah argumen yang unik di antara argumen-argumen sejenis lainnya, karena argumen ini dimaksudkan untuk menetapkan keberadaan suatu entitas yang nyata dan bukan abstrak. Konsep ontologis dan kosmologis saya mengambil dari tokoh agama yaitu Ibnu Sina, mewakili ontologi studi tentang keberadaan dan semua disfungsi terkait. Menempati peran sentral dalam pemikiran dan spekulasi metafisisnya, esensi sesuatu atau realitas suatu benda bergantung pada keberadaannya, dan pengetahuan tentang suatu objek berada pada puncaknya pengetahuan dengan status ontologisnya dalam rangkaian wujud universal yang mencakup seluruh sifat-sifat dan menentukan hakikatnya. Segala sesuatu di alam semesta ada berdasarkan fakta bahwa ia ada. Namun Tuhan wujud yang murni, sumber dan pencipta segala sesuatu bukanlah bagian pertama dari rantai yang berkesinambungan atau tasarsul. Sebab Tuhan tidak mempunyai kesinambungan atau substansif dan horizontal dengan wujud ekstensi tersebut. Dunia begitu pun sebaliknya. Tuhan adalah wujud yang mendahului alam semesta dan bersifat transenden ketika terhubung dengan alam semesta. Dialah Tuhan dalam pengertian agama yang sistematis. Ia juga sependapat dengan pendahulu sekaligus gurunya, Al-Farabi, bahwa al-wujud bersifat emanasiotik, yaitu ada wujud yang pasti ada dari Tuhan. Menurut Ibnu Sina, sifat wujud adalah yang terpenting dan berada di atas segala sifat lainnya, termasuk hakikat. Mahiyya, menurut Ibnu Sina, hakikat ada di dalam pikiran dan wujud di luar pikiran. Wujudlah yang memberi realitas di luar pikiran kepada setiap esensi yang ada di dalam pikiran. Wujud lebih utama daripada hakikat, karena tanpa wujud, maka hakikat hanya sedikit maknanya. Eksistensi dalam filsafat Ibnu Sina selalu berarti keberadaan sesuatu atau realitas sesuatu yang ada hanya karena terdiri dari bentuk tunggal. Apapun bisa terjadi, namun sifat kecerdasan awal belum tentu mutlak satu. Sebab hal ini tidak ada dengan sendirinya, tetapi hanya mungkin melalui kemungkinan yang disadari oleh Tuhan. Jika kita menghubungkan hakikat dengan wujud, kita dapat memahaminya sebagai berikut. 1. Esensi tidak dapat terbentuk. Inilah yang Ibnu Sina sebut dengan mumtani, yaitu yang tidak dapat dibentuk. 2. Suatu hakikat yang dapat terbentuk atau tidak. Ini disebut mungkin dan dapat terwujud maupun tidak terwujud. Misalnya sifat yang awalnya tidak ada, kemudian ada, dan akhirnya hilang lagi. 3. Hakikat selalu mempunyai wujud, dan hakikat tidak dapat dipisahkan dari wujud. Hakikat dan wujud sama atau satu. Esensi merupakan yang tidak bermula dari bentuk kemudian menjadi nyata, seperti halnya esensi kategori kedua, tetapi merupakan esensi yang harus dan mempunyai wujud yang kekal. Ia harus mempunyai wujud wajibul wujud, yaitu Tuhan. Pada prinsipnya, antara Ibnu Sina dan Al-Farabi, struktur dan pancaran ciptaan termasuk tema takul Tuhan yang Maha Esa, Al-Wahidah la yasduru anhu illa wahid, hanya dari yang Esa adalah sama, namun perbedaan hanya dalam menentukan objek ilusi mental. Penciptaan berdasarkan konsep Ibnu Sina yang menghasilkan 10 roh, 9 planet, dan 1 bumi. Berbeda dengan pendahulunya, Al-Farabi 9 roh bertanggung jawab atas 9 planet, dan roh ke-10 bertanggung jawab atas bumi. Bagi Ibnu Sina, setiap jiwa berperan dalam pergerakan planet ini, karena aku yang tidak berwujud tidak dapat secara langsung menggerakkan planet fisik. 1. Ibnu Sina berpendapat bahwa segala sesuatu yang mungkin merupakan satu kesatuan yang terdiri dari sepasang wujud dan kuidita zau takbiri. 2.
Atas dasar ini, perbedaan antara Tuhan dan makhluknya terletak pada kebutuhan wujud dan kemungkinan imkan, bukan pada kodiman atau kebaruan, seperti yang disarankan oleh para teolog. Dengan kata lain, Tuhan tidak mempunyai sebab, sedangkan ciptaan mempunyai sebab. Oleh karena itu, tidak adanya sebab merupakan aspek yang membedakan Tuhan dengan makhluknya. Hubungan antara kedua jenis realitas ini didasari pada sistem hubungan sebab akibat, maka dunia material adalah produk dari manifestasi alam.